Kita akan belajar mengenai siapa manusia. Ini penting sebab pengertian mengenai siapa manusia mempengaruhi seluruh perilaku seseorang. Sebab pemahaman kita mengenai manusia itu merupakan dasar pertimbangan etis mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, yang berkenan di hadapan Allah dan yang tidak. Jadi seseorang tidak akan pernah menjadi seorang yang berkenan kepada Allah kalau tidak mengenal dengan benar dan lengkap siapa manusia itu menurut kebenaran Alkitab. Sekali lagi, ini menjadi landasan etis, pertimbangan etis. Hewan tidak memiliki landasan etika sebab hewan tidak mengenal siapa dirinya dan tidak perlu berusaha menempatkan diri secara benar di hadapan Allah. Dan hewan tidak perlu untuk itu. Oleh karenanya orang yang tidak dapat menempatkan diri dengan benar di hadapan Tuhan, orang yang tidak berkualitas manusia. Ingat, keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Bagaimana menjadi manusia seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau seorang anak bisa menempatkan diri sebagai anak bagi orang tua, maka relasi atau hubungan antara orang tua dan anak itu pasti harmoni. Demikian pula kalau kita bisa menempatkan diri sebagai manusia di hadapan Sang Pencipta, maka pasti ada relasi atau hubungan yang harmonis dengan Allah. Dan kita bisa menghormati Tuhan secara pantas. Dan ini merupakan fondasi untuk bersekutu dengan Allah, baik di bumi ini maupun di langit baru, bumi baru. Jika seseorang tidak membangun hubungan yang harmoni dengan Allah di bumi ini, jangan harap ia bisa membangun hubungan yang harmoni di langit baru, bumi baru nanti. Saudaraku sekalian, orang yang mengenal diri dengan benar, mengenal siapa manusia dengan benar, maka ia dapat memperlakukan dirinya dengan benar pula. Sebab dia mengenal siapa bagaimana manusia itu. Dia akan dapat memperlakukan diri secara benar. Jika demikian, ia juga dapat memperlakukan sesamanya dengan benar pula. Orang yang tidak mengenal dirinya dengan benar tidak akan menghargai dirinya. Dan orang yang tidak menghargai dirinya tidak akan bisa menghargai orang lain. Tidak menghargai diri secara benar sama dengan tidak mengasihi diri secara benar. Dan orang yang tidak mengasihi diri secara benar tidak bisa mengasihi orang lain secara benar pula. Sebab landasan mengasihi orang lain adalah mengasihi diri sendiri. Begitu di Matius 22 ayat 39. Nah, saudaraku sekalian, orang yang tidak menghargai diri sendiri tidak bisa mengasihi diri sendiri. Orang yang tidak memanusiakan diri sendiri, itu berarti ia juga tidak bisa menghargai orang lain, tidak bisa mengasihi orang lain, dan tidak bisa memanusiakan orang lain. Bapak, Ibu, saudara sekalian, siapapun kita, jika belajar kebenaran dan mengenal siapa manusia, dia akan memperlakukan manusia lain dengan baik, siapapun orang itu. Bukan hanya orang yang di mata kita terhormat, tetapi orang yang di mata manusia tidak terhormat. Golongan marginal, golongan outcast, golongan orang yang tersingkir, dan orang-orang yang memiliki pekerjaan yang dianggap rendahan. Kita akan menghargai mereka sepantasnya. Perhatikan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Cukup cara dia memperlakukan orang lain. Lihat ini. Cara dia memperlakukan orang lain. Jangan melihat cara dia memperlakukan orang yang terhormat, orang yang dianggap lebih kuat dari dia. Kuat ekonomi, lebih kuat tingkat sosial, lebih kuat pendidikan, atau lebih tinggi pendidikan. Tapi bagaimana dia memperlakukan orang yang lebih lemah, lebih rendah. Status sosial, ekonomi, derajat. Coba lihat. Sederhana, tapi ini pasti, saudara. Sederhana tapi pasti. Sederhana tapi pasti.
Kelihatan ini sederhana, tapi pasti. Bagaimana Anda memperlakukan pembantu rumah tangga? Bagaimana Anda memperlakukan driver? Bagaimana Anda memperlakukan orang-orang yang dianggap rendahan? Apakah itu supir beca? Apakah itu tukang parkir jalanan? Bagaimana Anda memperlakukan mereka? Baru-baru ini saya dari luar kota dan ketika saya mau naik becak, saya tanya berapa Pak? Dia bilang 10.000. Oh ya. Orang bilang, oh biasa 5.000 dekat begitu. Nggak perlu. Kita kalau kasih dia uang gratis kita nggak didik. Anggaplah kita memberi. Kita bawa koper di bandara lalu ada porter kita suruh pegang. Angkat sendiri aja Pak. Saya bisa, cuman saya mau cari alasan ngasih dia duit aja. 20.000. Kalau koper kita banyak kita kasih 50.000. Kalau bikin kesalahan nggak usah kita mesti bentak, kita bisa tegur dengan cara yang baik. Dari perkara kecil. Anak dunia yang bukan orang Kristen saja bisa memperlakukan samanya dengan baik. Mestinya kita lebih dari itu. Mestinya kita lebih dari itu. Pengenalan yang benar mengenai manusia merupakan pijakan untuk menemukan maksud rencana Allah menciptakan manusia. Ini yang paling penting. Kalau kita menggali Alkitab dengan benar, kita akan menemukan skenario besar Allah menciptakan manusia. Rancangan Tuhan berkenaan dengan penciptaan makhluk yang agung ini. Itu nanti berkaitan dengan usaha Tuhan untuk membinasakan Lucifer yang jatuh. Mandat untuk menaklukkan bumi, ya. Mandat untuk menaklukkan bumi bukan hanya alam fisik, tapi alam yang non fisik. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, tentu Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia. Dan kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, siapa yang mengalahkan iblis? Ya, manusia, Adam. Kalau bukan anak tunggal Bapa ini, anak yang lain, Adam. Ya, saudaraku sekalian, jadi pengertian mengenai siapa manusia dapat menjadi landasan hubungan antara Allah dan umat. Antara Allah dan umat, antara manusia dengan manusia lain, dan antara manusia dengan lingkungan atau alam ciptaan ini. Nah, kejatuhan manusia ke dalam dosa itu merusak hubungan itu. Hubungan Allah dan manusia, antar manusia, dan bahkan antara manusia dengan alam ciptaan. Manusia kehilangan pengetahuan mengenai maksud rencana Allah atas penciptaan dirinya. Kalau sudah demikian, maka manusia tidak mampu membangun hubungan yang ideal, yang proporsional antara dirinya dengan Allah, antara dirinya dengan manusia lain, dan antara dirinya dengan lingkungan. Dan kalau sampai pelaku kehidupan yaitu manusia rusak, maka grafik kemakmuran hidup, grafik kenyamanan dunia pasti merosot. Pasti merosot. Makin hari makin merosot. Hubungan antar sama, hubungan antara manusia dan alam, karena manusia semena-mena dalam mengeksploitasi kekayaan alam ini, sehingga ekosistem bumi jadi rusak, sehingga dunia kita seperti kapal Titanic yang lambungnya sudah bocor dan sedang menunggu tertenggelamannya. Dan betapa tidak bijaksananya kalau hamba Tuhan mengkhotbahkan seakan-akan dunia ke depan menjadi lebih baik. Betapa tidak bijaksananya. Kalau kata lain lebih jujur, betapa jahatnya. Pengenalan yang benar mengenai siapa manusia merupakan pijakan untuk menemukan relasi antara manusia dan alam ciptaannya. Manusia yang mengenal dirinya sebagai makhluk ciptaan untuk melayani Tuhan akan mengelola alam ciptaan sebagai tanggung jawab bagi Sang Khalik yang menciptakan alam dengan sempurnanya. Namun kalau ternyata bumi hari ini makin rusak, tentu itu karena manusia yang tidak bijaksana dalam tata laksana alam semesta ini. Pada umumnya orang tidak memahami atau tidak mau mengerti bahwa tanggung jawab untuk menyelamatkan alam ini juga tanggung jawab manusia. Keserakahan manusia telah merusak ekosistem bumi dalam skala yang makin besar. Jika hari ini banyak bencana alam, itu pun disebabkan oleh karena kelakuan manusia itu sendiri. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus merupakan proses agar ditemukan kembali pengetahuan mengenai siapa manusia itu.
dan sekaligus dapat menyelenggarakan hidup sebagai makhluk ciptaan yang agung ini. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, tidak boleh dihindari untuk belajar siapa manusia itu. Dan banyak orang merasa sudah tahu, atau paling tidak merasa puas dengan pengetahuan tentang manusia yang telah dimiliki. Dan manusia berhenti belajar. Banyak orang berhenti belajar. Jangankan jemaat. Pembicara di mimbar, seorang pendeta, bahkan seorang teolog berhenti belajar. Berhenti belajar untuk mengenal manusia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, satu kehormatan kalau kita boleh belajar antropologi Alkitab ini. Antropos, manusia. Logia, ilmu atau studi. Studi mengenai manusia. Tidak menjanjikan. Tapi dari pengalaman yang saya telah lewati, menyampaikan tema ini, saudara akan takjub. Takjub. Alkitab itu menyimpan kebenaran yang luar biasa mengenai siapa manusia itu. Takjub. Bukan hanya takjub, tapi juga akan ada semacam kebingungan dan berbagai pertanyaan yang akan muncul ketika Bapak Ibu mendengar apa yang belum pernah Bapak Ibu dengar sebelumnya. Seperti tadi saya sempat singgung, kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dunia. Kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia, siapa yang mengalahkan iblis? Dengan cara apa? Nah, ini kan mesti kita bedah. Disitulah kita menemukan skenario besar. Skenario yang agung. Penciptaan makhluk manusia yang luar biasa ini. Banyak orang tidak pernah memperkarakan pertanyaan yang sekilas kedengaran konyol. Yaitu, who am I? Siapakah aku? Tentu maksud pertanyaan ini bukan sekedar menuntut jawaban dangkal seperti nama, umur, alamat, hobi, dan lain sebagainya yang bersifat status dan keberadaan lahiriah. Tetapi pertanyaan ini menuntut jawaban yang lebih fundamental. Pertanyaan yang lebih prinsip. Who am I? Jawaban yang memang sangat filosofis, tetapi sangat substantif. Berdasarkan apa yang Alkitab catat mengenai hakikat manusia. Kita tidak perlu menengok apa yang diajarkan oleh agama lain. Dan bila mungkin kita menghindarkan diri dari usaha membandingkan. Kalaupun kita membandingkan, kita tidak perlu menunjuk lawan perbandingan kita. Jawaban terhadap who am I, siapa aku, harus didapat dari Alkitab. Sebab Alkitab adalah satu-satunya narasumber yang kita percaya. Seperti yang tadi saya kemukakan bahwa mengenai siapa dan bagaimana manusia sangat penting menjadi landasan kita berpikir tentang Tuhan, dasar teologis, pijakan pemikiran tentang hubungan antara Allah dan umat, antara yang menyembah dan yang disembah, antara manusia dan alam. Dan saudara, Bapak Ibu saudara sekalian, setelah Bapak Ibu belajar mengenai antropologi Alkitab ini, diharapkan perilaku Bapak Ibu berubah. Harus ada implementasi yang jelas dari pelajaran yang kita serap, dan ada aplikasi yang konkret dalam kehidupan kita setelah kita belajar mengenai siapa manusia menurut Alkitab. Dan Bapak Ibu mesti mengerti bahwa krisis hidup yang hebat bukan hanya krisis religius, krisis moral, krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi juga krisis mengenal siapa dirinya sendiri. Nah, berbicara mengenai hakikat manusia, kita kembali kepada Alkitab. Dan kita mari melihat Kejadian pasal 1, ayat 26 sampai 27. Dan Kejadian 2, ayat yang ke-7. Bapak Ibu saudara sekalian perlu ketahui, bicara mengenai Alkitab, ya, kitab Kejadian dari pasal 1 sampai pasal yang ke-11. Ini bersifat universal. Seakan-akan kalau kamera, saudara, itu menyorot secara universal, secara umum. Tetapi begitu masuk Kejadian pasal 12, ya, saudara, maka ibarat sebuah kamera, dia mulai menyorot kepada satu suku, yaitu bangsa Yahudi atau Ibrani
atau bangsa Israel. Yang dimulai dari bapak moyang mereka, Abraham. Nah, kita masih ada di Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2, ya, yang bersifat universal atau umum. Begitu masuk Kejadian 12, maka saudara melihat bagaimana fokus Alkitab tertuju kepada satu suku bangsa ini, bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Kejadian pasal 1 ayat 26-27, silakan. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanan Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, dua kata ini penting untuk dipelajari, Selem dan Demut. Kalau dalam Ibraninya demikian, saudara. Kata Selem dan Demut itu kata penting yang harus kita mengerti. Alkitab mengatakan manusia diciptakan menurut apa tadi? Rupa dan gambar Allah. Selem. Ini menunjuk bahwa komponen-komponen yang ada pada Allah juga ada pada manusia. Selem ini menunjuk adanya komponen-komponen yang ada pada Allah juga ada pada manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini sama dengan variabel. Sedangkan Demut itu bicara mengenai kualitas dari Selem itu. Ini bicara soal kualitas dari Selem. Segambaran dengan Allah. Yang dimiliki manusia bukan suatu yang sifatnya statis. Selem, Demut. Selem ini bicara soal komponen yang ada pada Allah juga ada pada manusia, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Demut bicara mengenai kualitas. Dan ini perlu catat karena nanti punya implikasi yang luas dalam bahasan-bahasan berikut. Bahwa Adam dan Hawa itu juga mengalami proses perubahan. Ini yang membedakan manusia dengan Allah. Allah tidak berubah, tidak berbayang, kekal dalam kesempurnaan. Beda dengan manusia. Manusia itu memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang kualitasnya bisa mengalami progresivitas. Bisa mengalami perubahan. Tadi saya katakan, ini nanti implikasinya luas. Di mana letak luasnya? Nanti kalau kita bicara soal kejatuhan manusia dalam dosa. Kalau Bapak Ibu dulu memahami kejatuhan manusia dalam dosa kan, petik buah, makan, mata terbuka kan? Nanti Bapak Ibu akan memahami berbeda. Itu hanya simbolis. Tidak mungkin Alkitab mitos. Kalau buah itu dimakan membuat mata terbuka, itu mitos. Itu melanggar hukum. Hukum kehidupan tidak pernah ada begitu. Nah, saya tidak boleh menyimpang dulu ini ya. Tapi nanti Bapak Ibu akan tahu. Nanti ini berkaitan pula dengan kenapa Tuhan menciptakan waktu. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menciptakan waktu. Jadi perjalanan waktu sudah ada sejak manusia dalam Taman Eden. Walaupun tidak ada catatannya. Tetapi Tuhan sudah menetapkan adanya matahari, bulan, bintang-bintang untuk menunjukkan masa. Betul? Kenapa ada perjalanan waktu? Ingat, progresivitas pasti sejajar dengan perjalanan waktu. Nah, untuk apa perjalanan waktu itu? Ini akan menjawab masalah bahwa Alkitab bukan mitos. Tidak mungkin
manusia makan lalu matanya terbuka. Tidak mungkin, tidak ada begitu. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Lalu apa maksudnya itu? Nah, nanti saudara akan mendapat jawabannya. Makanya tadi saya katakan kalau Anda belajar ini, belajar antropologi ya, Anda kan takjub. Tapi juga ada beberapa kebingungan. Tapi saudara harus rendah hati, menyerap, belajar. Nanti Bapak Ibu akan mendapat hal yang luar biasa. Dan setelah belajar ini, perilaku saudara mestinya berubah. Mestinya berubah. Oke, ini yang penting. Sebagaimana Allah memiliki kemampuan berpikir, demikian pula manusia memiliki kemampuan itu. Sebagaimana Allah bisa merasakan dalam batin atau hatinya, demikian pula manusia memiliki perasa yang sama. Bisa sayang, benci, dan seterusnya. Tentu Allah tidak bersalah. Dengan perasaannya Allah tidak pernah bersalah. Manusia bisa bersalah. Sebagaimana Allah memiliki kehendak, demikian pula dengan manusia. Ya, jadi penting nanti kalau kita belajar mengenai progresivitas variabel ini, progresivitas pikiran, perasaan, dan kehendak ini. Jadi luar biasa. Ya, sekali lagi demut adalah segambaran yang menunjuk kepada kualitas komponen-komponen tersebut. Ya, demut. Kualitas komponen-komponen tersebut. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini kualitasnya harus ditingkatkan yang tadi saya katakan demos itu, saudaraku. Ini berkembang. Kalau dipersoalkan, tapi tidak usah berdebat ya. Ketika Allah menciptakan manusia, menurut saudara lebih dekat yang mana? Diciptakan jebret, diciptakan sebesar sosok anak atau laki-laki umur 17 tahun, 30 tahun, atau dari bayi. Tuh, betul nggak? Nggak pernah mikir kan? Logikanya jebret gitu, langsung pintar sendiri, bisa ngomong. Kalau kita belajar Alkitab, kita menemukan bahwa Tuhan selalu bekerja dengan proses. Tuhan selalu bekerja dengan proses. Kita bisa bicara saja hasil sebuah akumulasi pembelajaran yang panjang. Kita bisa ngomong ya, ini merah, ini hijau. Kalau anak kecil marah, nggak tahu gimana cara marahnya, ditunda, bele. Tapi lama-lama dia bisa tahu. Atau seneng dia, bele. Dia belum belajar, tapi ketika dia mulai dewasa dia tahu, aku senang. Aku mau makan ini, aku mau makan itu. Dia lapar, belum bisa ngomong, dia nangis saja. Kenapa nangis ya? Lupa, belum kasih makan. Tapi begitu dia umur 5 tahun, dia bilang, Mami, aku lapar. Berapa lama dia belajar, aku lapar, Mami. Kok tahu itu namanya lapar? Kalau monyet, dari dulu kalau lapar dibanting-banting badannya di dalam kerangkengnya itu. Dia cuma bisanya begitu. Dia marah-marah dia itu, atau dia lemes, dia bengong ini. Nah, manusia tahu, oh dia lemes. Dia lapar. Coba kalau monyet punya kecerdasan seperti manusia, dia bisa berteriak, lapar. Nah, kembali. Ketika Allah menciptakan manusia, kira-kira seketika setinggi 170 cm atau seperti bayi. Nah, jangan dijawab, renungkan. Sebab nanti ini akan saya bahas lagi di hal progresivitas ini, demos ini. Nanti akan saya bahas lagi ini. Karena ini penting. Ini penting. Dalam banyak buku teologi yang mengulas doktrin manusia, beraneka ragam penjelasan para teolog mengenai dua kata tersebut, ya, selem dan demos. Biasanya diartikan bersinonim ya, yang dikatakan bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah, in his own image atau imago Dei, ya. Ini kata yang penting ya Bapak Ibu. Biasanya cukup diartikan imago Dei, tapi dalam bahasa Ibraninya selem demos. Itu juga sebenarnya dua kata yang digabung. Ini menyimpan banyak misteri. Nah, yang saya pahami itu, siapa tahu
2 tahun lagi, setahun lagi, 5 bulan lagi, atau ke depan Tuhan bukakan rahasia lebih dari ini. Tapi yang saya pahami ini sudah cukup membuat saya melihat hal yang besar. Karena kalau satu rahasia dibuka itu nanti merembet ke yang lain, ya, merembet yang lain. Ya, imago Dei, atau similitudo, ini bahasa Latin. Ya, Bapak Ibu, ada kalimat penting yang saya mau ucapkan, dicatat ya. Gambar Allah atas manusia inilah yang memberi nilai pada manusia. The image of God is what makes man. The image of God is what makes man. Gambar Allah merupakan sesuatu yang intern di dalam diri manusia yang tidak bisa dilepaskan. Jadi sekalipun manusia jatuh dalam dosa, selemnya tidak hilang. Nggak hilang. Pikiran, perasaan, apa tadi? Kehendak, tidak hilang. Ini tidak hilang. Hanya manusia tidak mampu mengelola pikiran perasaannya untuk bisa searah dengan pikiran perasaan Allah. Itu maksudnya kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ketika dikatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah itu, pikiran perasaan manusia tidak bisa dikelola untuk bisa searah dengan pikiran Tuhan. Tentu nanti setelah Tuhan sudah datang ke dunia, ya, Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan Yesus menjadi guru kita, jadi teladan kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita harus mau dikelola untuk bisa sepikiran, seperasaan dengan Allah. Dan itulah proses keselamatan. Dan menjadi orang Kristen itu hanya untuk itu. Hidup Anda tidak boleh disita untuk yang lain. Yang lain menjadi tidak ada artinya dibanding dengan usaha supaya pikiran, perasaan, dan kehendak kita bisa kita kelola, kita jalankan sesuai dengan pikiran, perasaan Allah. Karena itu maksud Tuhan menciptakan manusia. Manusia yang segambar dengan dirinya. Memang tidak pernah manusia sama seperti Allah. Tidak pernah. Tidak pernah manusia sekualitas dengan Allah. Memang tidak pernah. Memang tidak pernah. Tetapi manusia harus mencapai satu taraf di mana manusia bisa seiring dengan Tuhan. Amin. Nangkap ya saudara? Seperti anak yang dididik oleh papa mamanya. Agak sulit anak bisa sehebat papa mamanya dalam usia tertentu. Oke? Usia 7 tahun nggak mungkin. 20 tahun mulai mungkin. 30 tahun diharapkan bisa. Tapi umur 30 tahun nggak bisa. Waduh, berat. Ya, nanti kita bicara soal kenapa Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Nah, itu soal waktu. Ketika waktu yang Allah sediakan agar manusia mencapai standar Allah tidak bisa, maka manusia hilang kemuliaan, tidak akan pernah mencapai itu sampai nanti Tuhan Yesus Kristus datang dan mengajarkan kita kualitas hidup yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau saudara sering mendengar orang ceramah soal gambar diri, tahu? Seakan-akan manusia pernah punya gambar diri yang bagus terus jatuh. Tidak. Manusia belum pernah mencapai gambar diri yang Allah kehendaki. Tidak pernah. Belum pernah. Dulu juga saya pikir manusia jatuh dalam dosa artinya gambar dirinya rusak. Manusia belum sampai mencapai gambar diri yang Allah kehendaki. Beda kan? Halo? Nah, nanti kita belajar. Nah, berkenaan dengan kejatuhan manusia ini, saudaraku, di Kejadian 9 ayat yang ke-6, saudara menemukan kalimat siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah. Ya, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Ingat itu? Karena manusia itu gambarnya. Nah, coba dibaca. Kejadian 9 ayat yang ke-6. Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, menurut gambarnya di sini selem. Nggak pakai demos. Selem. Hal ini menunjukkan bahwa manusia masih memiliki komponen yang ada pada Allah. Yaitu pikiran, perasaan, kehendak. Ya. Nah, pembunuhan adalah tindakan tidak menghargai milik dan ciptaan Allah ini. Merusak komponen yang Allah ciptakan. Kita bandingkan dengan Kejadian 5 ayat yang ketiga. Coba dibaca.
Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Kata rupa dan gambar di sini, Selem dan Demuth. Tapi bukan segambar dengan Allah, tapi segambar dengan Adam. Tuh, Selem, Demuth. Ini di sini rumit menjelaskannya, saudara. Kalau Adam itu serupa dan segambar dengan Allah. Terpaksa saya agak memotong atau meminta tanpa penjelasan yang lengkap, tapi Bapak Ibu percaya nanti saya akan jelaskan. Serupa dan segambar dengan Allah ini maksudnya bahwa manusia bisa mencapai standar kesucian yang Allah kehendaki. Tetapi serupa dan segambar dengan Adam, artinya manusia hanya mampu baik tapi kelas atau level Adam. Tuh, mulai dilipet ya. Gak apa-apa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia itu bisa segambar dengan Allah. Artinya segambar dengan Allah ini mampu mengelola apa tadi? Pikiran perasaan kehendaknya sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia hanya mampu serupa segambar dengan Adam. Tidak mampu serupa segambar dengan Allah. Berkali-kali kalau saya khotbah, saya berkata, kalau mau jadi orang baik, tidak harus jadi orang Kristen. Banyak orang non-Kristen pun juga baik, karena serupa segambar dengan Adam. Tapi saudara orang Kristen, diselamatkan artinya dikembalikan ke rancangan semula. Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga, serupa segambar dengan Allah. Gak sederhana. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia serupa segambar dengan Adam. Tidak bisa serupa segambar dengan Allah. Selamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu tidak mengembalikan manusia bisa serupa dan segambar dengan Allah. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa. Kamu bisa sepikiran, seperasaan dengan Bapa. Makanya harus mengalami pembaharuan pikiran supaya orang mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Makanya Bapak Ibu yang sudah lewat umur kerjaannya harus lebih keras. Karena banyak waktu yang Bapak Ibu sia-siakan. Segambaran dengan Allah ini menunjukkan adanya potensi dalam diri manusia untuk dapat melakukan hubungan timbal balik atau berinteraksi dengan Tuhan semesta alam. Fakta ini tidak dapat terjadi dalam relasi antara Tuhan dan ciptaan yang lain. Karena manusia jatuh dalam dosa. Dengan Allah manusia tidak bisa berinteraksi. Dengan sesamanya tidak ideal, dengan alam sekitar juga tidak ideal. Tidak bisa dipertahankan. Makanya bumi harus dihancurkan. Dan manusia yang membahayakan ciptaan yang lain juga harus dibinasakan. Kalau manusia tidak mengalami proses penyempurnaan, tidak bisa tune dengan Tuhan. Tidak bisa berinteraksi. Manusia berkualitas rendah. Maka harus ada usaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas diri, Demuth, tahu? Demuth tadi, meningkatkan Demuth tadi, supaya manusia bisa berinteraksi. Nah, jadi gini saudara, Selem di sini, ini kan tidak berubah, pikiran perasaan tidak berubah. Manusia tetap berkualitas seperti manusia, tidak rusak seperti binatang. Walaupun ada kelakuan manusia juga seperti binatang. Tapi manusia tidak kehilangan kemanusiaannya. Yang hilang itu kodrat ilahinya. Divine nature-nya. Jadi sinful nature. Tapi sinful nature ini tidak membuat manusia lalu jadi tidak beradab sama sekali. Manusia yang melatih diri untuk baik tetap bisa baik. Karena Allah tulis Tauratnya di dalam hati. Oke. Nah saudaraku, ini kan Selemnya jadi rusak atau sakit. Ini yang disembuhkan dengan meningkatkan Demuth. Kualitas dari Selem ini. Ini kerja keras yang menuntut segenap hidup kita. Tidak boleh dibelokkan kepada perkara lain. Kalau saudara memang mau menjadi murid Tuhan, jadi anak Tuhan. Sebab kalau saudara membaca Alkitab, manusia itu bergaul dengan Allah luar biasa.
Seperti kalau di Kejadian pasal 3, 8 sampai yang ke-9, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk. Hari sejuk. Maksudnya apa ya? Apa senja? Ingat ya. Apa suasananya atau udaranya? Bisa saja udaranya, bisa saja physically kan, bisa. Manusia bisa merasakan kehadiran Allah. Hebat sekali, saudara. Kalau saya boleh memberikan sedikit komentar ya. Yang hadir itu pasti Allah anak. Bersama Allah Bapa bisa. Tapi Allah Bapa roh adanya. Allah anak. Yang bersama-sama dengan Bapa yang menciptakan segala sesuatu yang tanpa dia tidak satu pun yang jadi. Betul? Allah anak yang menciptakan. Tapi kan perjanjian lama nggak ditulis begitu kan nggak ngerti Allah anak siapa. Nggak tahu, belum tahu. Baiklah kita menciptakan, itu pun saja juga nggak dibongkar maksudnya apa itu. Tapi kita tahu ini pasti Allah anak. Yang ketika berbicara soal kristologi, saya menjelaskan bahwa Allah anak selalu menampakkan diri dalam berbagai penyataan di perjanjian lama. Oke, intinya adanya pergaulan antara manusia dan Allah ini. Jadi keelokan manusia bukan hanya terletak pada keberadaannya yang memang luar biasa segambar dengan Allah ini, tapi juga kemampuannya untuk bisa berinteraksi dengan Allah. Itu yang luar biasa. Itu yang mahal. Oh, manusia boleh hebat, tapi kalau tidak bisa berinteraksi dengan Allah, untuk apa? Makanya di perjanjian baru, wah, interaksi ini dikembalikan kalau mau, bagi yang mau. Engkau dalam aku dalam engkau ya Bapa, dan mereka di dalam kita. Wah, ini mahal saudaraku. Ini tidak bisa otomatis. Kenapa? Karena menunggu kualitas Anda. Kualitas orang percaya yang bisa diajak berinteraksi dengan Allah. Nah, dengan kemampuan ini manusia bisa berinteraksi dengan Allah dan bisa berinteraksi dengan sesamanya dan dengan alam. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ya dengan sesamanya udah nggak baik, saudaraku. Jadi Kain dan Habil kan memberikan peta bagaimana manusia gagal berinteraksi dengan sesamanya secara benar, dengan lingkungannya. Hari ini kita lihat pembabatan, pembalakan hutan, daerah serapan air yang dibangun, perumahan tanpa berpikir panjang. Duit yang penting. Kalau saudara pergi ke luar negeri, beberapa negara tidak gampang bangun rumah sembarangan. Tidak gampang. Izin mendirikan bangunan saja bukan hanya bangunan luarnya, dalamnya saja dikoreksi. Dalamnya pun dikoreksi. Belanda itu daerahnya, wilayahnya lebih rendah dari laut. Jarang kita dengar Belanda jadi cendol, saudara. Kualitas manusianya. Nah, bayangkan kalau di langit baru, bumi baru nanti kualitas manusianya seperti manusia di... Manusia itu diberi kemampuan yang hebat, tetapi karena manusia rusak, waduh, udah, tidak bisa diharapkan lagi. Makanya harus diperbaiki lagi. Nah, kalau kita melihat fakta hari ini, dunia banyak dikuasai oleh orang-orang yang fasik. Ekonomi, kekuatan politik, orang fasik yang lebih berkuasa. Ya, anak Tuhan juga sesekali punya kesempatan mewarnai dunia, tapi tidak dominan. Harus diakui, ke belakang ini makin rasanya suara kebenaran makin tidak didengar. Yang kuat itu yang punya duit, yang kuat itu yang bisa berpolitik, yang kuat itu yang pintar diplomasi. Dan Alkitab juga mengatakan kok, kejahatan makin bertambah, kedurakan makin bertambah, kasih kebanyakan orang makin dingin. Makanya dunia nggak bisa dipertahankan lagi, saudara. Nah, saudara sekalian, manusia dalam ketidakberdayaannya masih dapat merindukan dan belajar tentang Tuhan. Masih bisa. Kalau ada orang berkata, wah nggak bisa, manusia itu mati katanya. Yang namanya mati nggak bangkit. Pengertian mati nggak boleh diartikan fatal. Kalau manusia tidak punya kerinduan sama sekali menjangkau Allah. Kita nggak boleh konyol begitu, saudara. Pada kenyataannya kita lihat Ayub, betul? Ayub, Henok, betul? Kok nggak lihat ya?
Kok semua dipukul rata, manusia mati, udah nggak bisa punya kerinduan. Memang, saudaraku, manusia tidak akan bisa mencapai kebaikan yang Allah kehendaki. Tapi manusia masih bisa belajar berbuat baik. Dan dalam sejarah kehidupan kita menemukan ada orang-orang yang dinilai Tuhan baik. Bahkan yang diakui Tuhan sebagai sahabat-sahabat Allah. Sahabat-sahabat Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, manusia diciptakan lebih mulia dari segala sesuatu. Tadi saya sudah menunjukkan adanya pikiran, perasaan, dan kehendak. Dengan pikiran manusia bisa berlogika, berasionalisasi. Dengan perasaan manusia bisa merasakan. Ya. Dengan kehendak manusia punya niat dan hasrat. Dan kehendak manusia itu bebas, liberum arbitrium. Tetapi kejatuhan manusia dalam dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan ini. Dalam Alkitab dikatakan berdosa itu hamartano, artinya meleset. Bukan jadi tidak beradab. Ini penting ini. Saya terus bicara di sini karena tidak sedikit gereja dan aliran teologi yang fatal sekali memandang manusia itu sudah rusak total, bagaimana begitu. Hamartano itu artinya meleset. Itu meleset. Jadi tidak tepat seperti yang Allah kehendaki. Berbuat baik bisa, tapi tidak bisa persis seperti yang Allah mau. Dan Allah itu maunya manusia melakukan apa yang persis seperti yang Dia inginkan. Katakan amin. Dan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus mengembalikan manusia kepada hal ini. Supaya manusia tidak tereliminasi, terpisah dari Allah selama-lamanya. Harus bisa membedakan ya saudaraku. Ini perlu catatan penting. Di Roma 3:23. Terus di Roma 6 ayat 23. Saudara bisa membaca di sini manusia kehilangan kemuliaan, artinya manusia tidak bisa mencapai kesucian Allah. Betul? Ingat itu? Amin. Upah dosa adalah maut. Maut di sini bukan mati loh. Tidak sama dengan mati. Kalau hanya mati itu fisiknya yang dikubur, betul? Maut di sini artinya terpisah dari Allah selama-lamanya. Jadi manusia-manusia yang meleset, betul? Itu tetap bisa dihakimi menurut perbuatan. Ketika Tuhan Yesus menebus semua dosa dan memikul semua dosa, supaya manusia tidak masuk dalam maut. Tetapi kalau dia berbuat jahat, dan pada zaman penggenapan atau zaman di mana Injil sudah ada, menolak Injil dan melawan maut. Maut ini artinya terpisah dari Allah selama-lamanya. Masih bersama saya? Saya ulangi. Karena masih bingung. Saya ulangi. Namanya dosa, hamartano tadi meleset. Ini bukan membuat manusia itu jadi rusak sama sekali, betul? Manusia masih bisa berbuat baik. Ini Roma berapa tadi? 3 ayat 23. Oke. Manusia masih bisa berbuat baik. Jangan menutup mata terhadap prestasi Henok, Ayub, Abraham, Samuel, Yusuf. Orang-orang baik. Jangan kita bilang, wadah, jatuh dalam dosa, rusak total. Memang kalau dilihat dari standar yang Allah kehendaki, fatal. Tidak mencapai target itu total, fatal. Tetapi Tuhan Yesus itu mati di kayu salib menebus semua dosa manusia. Perbuatan baik ini masih memungkinkan orang masuk dunia akan datang. Supaya manusia jangan masuk ke dalam maut. Roma 6:23. Ini apa maut? Maut itu bukan mati. Kalau disebut mati boleh. Kematian yang kedua, lautan api. Ini lautan api. Ya. Kenapa saya harus berbicara di sini? Saya mesti mengatakan kepada saudara bahwa kejatuhan manusia dalam dosa tidak membuat pikiran, perasaan, kehendak atau komponen-komponen tadi, selemnya tadi lenyap. Tapi sakit atau cacat atau rusak. Betul? Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu membuat manusia yang meleset tidak meleset lagi. Bukan hanya berbuat baik, tapi juga mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna.
Nah, demikian pula dengan perasaan manusia. Perasaan manusia, saudaraku, perasaan yang harus dikuduskan. Dan kehendaknya juga, kehendak manusia juga harus dikuduskan. Lewat pembaharuan pikiran setiap hari. Nah, di sini saya agak ngebut karena saya harus menyelesaikannya. Kesamaan dengan Allah itu tadi pikiran, perasaan, kehendak. Ada kesamaan lain dengan Allah, saudaraku. Kekekalan. Unsur kekal. Ada lagi yang ketiga, hakikat kerja. Pikiran, perasaan ini sakit atau rusak, betul? Tuhan pulihkan. Unsur kekekalan, manusia pasti masuk neraka. Tapi Tuhan menyelamatkan supaya tidak maut, betul? Supaya tidak dalam maut. Hakikat kerja. Manusia diciptakan dengan hakikat kerja. Tuhan selamatkan hakikat kerja. Oleh sebab itu orang Kristen harus bekerja mengoptimalkan semua potensi yang ada padanya. Punya irama kerja, tidak boleh irama malas. Sebab di surga nanti kita akan kerja lagi, maka hakikat kerja tidak boleh hilang. Kita ini sudah banyak sesat begini, saudaraku. Seperti agama-agama tertentu kan, pemimpin agamanya itu nggak kerja apa-apa. Cuman jadi mediator antara umat dan Allah. Padahal kalau orang Kristen mediatornya Tuhan Yesus. Memang ada gembala sidang, betul, ada guru, betul. Tapi harus kerja. Artinya harus ahli dan cakap di bidang itu. Nah sekarang bayangkan kalau sampai seorang pendeta dibandingkan dengan jemaat, khotbahnya bagus jemaat. Bisa nggak? Bisa. Sekarang jemaat kerja keras, belajar teologi. Waduh, kalau pendeta nggak lebih pintar, nggak lebih mengubah, gimana? Hakikat kerja ini adalah watak yang menjadi irama di mana orang tidak boleh malas. Tidak boleh malas. Amin.